Launching trailer film Laura. Film ini punya kesan yang berbeda dengan film-film sebelumnya. Film ini bagi saya too real, sangat bukan dekat tapi berat dan sesuatu punya value yang sangat besar karena sama keluarganya, cerita aslinya, cerita ketemu keluarga Laura, Irene, ibunya Laura, semua kita ngobrol banyak, kayaknya dekat banget dengan kita semua. Ketika saya menerima skenario ini, saya langsung membaca bahwa Laura itu adalah seorang martir, seorang Mesaya yang menyampaikan pesan yang sangat kuat pada kita melalui tragedinya. Tidak semua orang bisa, tidak semua orang bisa berani untuk mengambil peran itu, dan Laura mengambil itu, dan dia menunjukkan kepada kita, memberikan pesan kepada kita bahwa hidup di dunia itu harus berjuang. Tidak ada kata gue mau happy-happy aja hidup. Tidak ada itu, kalimat itu sebetulnya. Dan di dalam usianya yang sangat muda seperti itu, saya yang sekarang menjalani usia hampir di kepala 5 gitu kan, itu kemudian teringatkan kembali oleh seorang anak muda hampir seumuran anak saya, bahwa hidup itu harus berjuang. Karena itu makanya tagline sangat pas. Ini adalah tidak hanya sekedar sebuah kisah nyata, tapi ini adalah sebuah kisah nyata yang menunjukkan kepada kita, mengajak kepada kita bahwa hidup adalah berjuang. Kalau Laura dalam tragedinya ini aja bisa berjuang, apalagi kita. Saya melihat trailer ini rasanya kayak, tapi tadi sudah disampaikan oleh Pak Manas dan Pak Hanung bahwa tiba-tiba Laura kayak punya tempat yang khusus di hati kita semua, tiba-tiba terasa menjadi begitu dekat. Dan waktu saya nulis skripnya pun saya rasa saya nggak pernah seterharu ini. Tapi begitu lihat trailernya saya ngerasa kayak, wow, ini kayak kepingin ada Laura di situ, terus kita bisa salaman dan bilang filmnya udah jadi gitu. Tapi nggak mungkin ya, karena Laura ini udah nggak ada. Dan saya tuh agak skeptis sebenarnya ketika pertama kali ditawari untuk nulis kisah ini gitu, karena saya juga nggak kenal Laura, tapi kemudian saya ketemu Irene. Pertanyaan pertama saya adalah, niatnya buat apa sih bikin film ini gitu. Irene bilang Laura itu pejuang dan ada banyak hal yang ingin dia sampaikan gitu. Dan amat sangat objektif Irene memberikan masukan kepada saya bagaimana Laura dengan segala kelemahan dan kekurangannya, dan bagaimana dia memang berjuang untuk di atas segala rasa sakit dan segala macam untuk tetap. Dan ternyata ya dari trailer ini sih terlihat ya. Dan ini pertama kalinya aku nonton yang trailer kedua, aku speechless banget. Dari tadi nonton kayak langsung kayak benar-benar sekaget itu. Dari tadi mau nangis tapi aku tahan dulu. Tapi aku benar-benar di luar ekspektasi aku. Benar-benar aku nggak nyangka bisa dilewatin semuanya itu loh yang sudah terjadi, yang ada di film. Dan rasanya kayak gimana ya, ini beneran gak sih aku waktu itu kayak gini juga gitu loh. Jadi setelah aku ngeliat filmnya, trailer ini, kayak rasanya tuh kayak ternyata yang kita lewatin itu seberat itu ya, separah itu. Tapi dari film ini aku langsung kayak belajar, aku kayak ngeliat, dari trailer ini aku ngeliat kayak bahkan baru cuplikan-cuplikannya aja tuh bisa bikin aku tersentuh banget, ngerasa deket lagi sama Lauranya. Apalagi
Di sini Amanda keren banget, actingnya, suaranya, aku benar-benar salut banget dengan semua cast, semua production. Aku pun hadir di saat syuting beberapa kali dan aku bisa ngerasain semuanya itu benar-benar all out, benar-benar all out banget. Senang dan berharap bahwa cerita ini bisa bukan sebagai hiburan aja, tapi buat berbagi pengalaman yang pernah dialami sama Laura ke teman-teman semua. Ya dari awal sama Amanda berdua kita baca skrip ini dan kita nggak tahu ceritanya sebelumnya karena kita juga belum pernah ketemu sama Laura, nggak kenal. Lalu ketemu Iren, ngobrol, lalu Iren ceritain gimana Laura dulu, kesehariannya. Bener yang kata Mas Alim tadi, nggak ada yang dilebihin, nggak ada yang dikurangin, nggak dibagus-bagusin gitu. Bener-bener semuanya diceritain sama Iren. Jadi kita sebagai pemain juga ngerasa terbantu banget dalam ngerjain film ini dan makin berasa energinya gitu ketika dibantuin sama Iren dan keluarga. Aku nonton trailernya aja gimana ya, aku nggak begitu kenal Laura, tapi setelah syuting film ini aku merasa kayak udah mengenal dia dan keluarganya, dan perjuangannya tuh berat banget dan aku respect banget dengan keluarganya, apalagi Laura especially. And ya semoga kalian suka dengan film ini dan semoga legasinya Laura bisa menginspire banyak orang. Makasih. Ini lebih terbantukan dengan adanya vlog YouTube channel Laura. Jadi bagaimana karakternya Laura kita bisa membaca dari situ. Tapi yang terpenting dari ini semua adalah dari semua rentetan peristiwa yang ada di dalam kehidupannya Laura, kita harus memilih. Dia akan memilih mana yang memang itu menjadi martir, menjadi menjadi sebuah pesan penting buat kita semuanya. Karena film itu adalah sesuatu hal seperti halnya mimbar di dalam sebuah gereja atau di dalam sebuah masjid yang memang difungsikan untuk membuat jamaahnya atau penontonnya itu merasa tercerahkan, terus kemudian dia akan melakukan sesuatu yang lebih baik setelah mendengar si penceramah atau apa yang disuarakan di dalam mimbar tersebut. Nah, karena itu makanya penting sekali saya harus memahami ini pesannya apa, ini mau bicara apa, seperti yang kata Mas Alim tadi bertanya kepada Iren, tujuannya membuat film ini apa, ya? Itu yang harus saya pegang betul, ya kan. Nah karena itulah yang saya sampaikan kepada teman-teman saya, terutama kepada Amanda, dan alhamdulillah Amanda menangkap itu dengan baik dan memberikan impresi kerjaan dia yang luar biasa sekali. Risetnya ya pada akhirnya saya diskusi sama Pak Manots, kita memutuskan untuk mengambil cerita ini dari sudut pandang keluarganya. Jadi satu-satunya sumber point of view adalah keluarganya Laura. Jadi Iren, mamanya, yang menceritakan ini dari sudut pandangnya mereka. Dan dengan begitu maka seluruh karakter yang ada di sekelilingnya Laura itu kita gunakan dengan nama fiksi dan segala macam. Karena bagi kita yang penting adalah bagaimana Laura dan keluarganya menghadapi segalanya ini gitu. Menurut saya ini adalah sudut pandang yang kita ambil. Jadi riset yang kita tahu, dan saya pasti akan keberatan kalau ternyata narasumbernya amat sangat subjektif. Tapi seperti saya bilang tadi, Iren maupun mamanya amat sangat objektif melihat segala sesuatunya, tidak menyudutkan siapapun. Tapi yang diceritakan adalah bagaimana perjalanan keluarga setiap hari menghadapi hal-hal yang terjadi pada Laura. Itu sih Pak. Teman-teman semua harus paham bahwa perbedaannya film dengan news dan berita. Film itu adalah menampilkan sebuah realitas. News adalah menampilkan sebuah realitas yang ada. Tidak ada kebohongan di situ. Karena news, pemberitaan, dokumenter, bukan news aja, beri pemberitaan. Tapi film ada sebuah realitas yang dihadirkan. Tapi ingat, di dalam film adalah realitas yang di dalam film adalah realitas yang diciptakan.
Itu teorinya seperti itu. Jadi ketika orang mencari data mencari kebenaran di dalam bioskop, itu udah salah. Kalau mencari data kebenaran, jangan di bioskop. Mencari data kebenaran di perpustakaan, ya kan? Kalau mencari kebenaran tentang agama di majelis, di bioskop adalah entertaining, ya kan? Karena itu makanya di dalam bioskop kita memang menghadirkan sosok yang nyata, tetapi itu adalah sebuah realitas yang kita ciptakan. Karena itu judulnya Laura, ya kan? Dalam Habibie Ainun, kenapa kita menampilkan Habibie dan Ainun? Karena kita sedang menciptakan realitasnya Pak Habibie dan Ibu Ainun, ya kan? Tapi di film ini kita hanya menciptakan realitasnya Laura. Apa yang terjadi di dalam Laura, detik-detik kehidupan yang dalam Laura, itulah. Di luar Laura, ya kan, itu kita tidak menjamah sama sekali. Yang terjadi adalah riset kita, iya, riset yang tadi yang disampaikan Mas Alim di dalam kehidupannya Laura. Karena itu yang kita gali adalah keluarganya Laura. Apa yang terjadi dalam diri Laura ketika Laura menghadapi pencurian, apa yang harus suka, apa yang Laura katakan, apa yang Laura hadapi, itu saja. Kejujuran yang tidak selalu beriringan. Saya merasa Pak Manut selalu jujur. Kalau dia nggak suka dia akan bilang, kalau dia nggak suka dia akan bilang, nggak peduli kalau itu udah mepet, udah apa. Kalau dia selama nggak suka dia akan jujur. Dan ketika dikonfrontasi, ya Pak Manut akan bilang gimana persoalannya. Jadi jujur. Saya kira Mas Hanung juga begitu. Dan saya juga jujur ketika berkarya. Kalau saya masih ngerasa belum cocok, belum seret, atau saya juga masih belum sesuai dengan Pak Manut, ya kita akan diskusi gitu. Jadi karya itu bukan karya sendiri, ya pada akhirnya juga bersama para pemain. Saya yakin pasti prosesnya juga mereka juga jujur dalam arti memaknai skrip, menerima arahan dari Mas Hanung. Kalau dirasa masih nggak serk, ya mungkin pasti akan nanya. Tapi kalau itu dipendam, ya pasti nggak akan nyampe ke penonton, karena kejujuran itu akan bikin kita relate. Sebenarnya sih aku bisa acting sebagai Iren tuh sebuah kehormatan. It's an honor sebenarnya, karena di sini aku belajar banyak banget soal keluarga Laura. Dan maksudnya pas reading aku tuh nggak sempat ada kan, jadi ketemu Iren juga jarang, beberapa kali, tapi dia menolong banget gitu. Tapi di situ pas kita on set tuh rasanya kayak udah kayak keluarga gitu. The energy tuh benar-benar kayak Laura ada di situ. Kayaknya aku ngomong merinding sebenarnya. Tapi ya aku bermain Iren sebagai ya kakak aja gitu loh. Aku juga punya adik kecil yang cewek, seumuran juga sama Laura. Jadi aku memposisikan diri sendiri ya sebagai kakak gitu. Dan terbukti digarap oleh Mas Hanung, aktingnya pas, suaranya pas. Mungkin hari itu kedatangan Laura ke diri ini pas. Adegan khusus yang di podcast itu Anda bakal lihat. Nah, masalah ganti nama, pertanyaan yang sangat kontroversi, tapi tetap saya jawab. Bisa kontroversi, tapi nggak apa-apa, tetap dijawab. Karena kita nggak mau cari pusing, ya. Kalau kita mau taruh, ini jujurnya ya, karena kita bahas banyak. Mas Salim waktu itu bilang, ini gimana namanya? Detailnya lupa, tapi intinya kita sepakat nggak mau pakai nama siapapun teman-temannya, biarpun hubungannya sangat baik atau ada yang kontroversi. Kalau kita taruh nama asli, kita harus interview satu persatu, harus ada indemnity, harus ada surat kuasa, kerjasama. Nanti point of view beda gimana? Jadi kita samarkan, kita ganti nama asli teman-temannya, AKA Jojo. Ya. Saya jadi lupa nama asli, berarti salah sebut kan. Jadi Jojo. Nah, kita mau bikin Jojo apapun, ya udah terserah. Ini Jojo versi Laura yang ada di film ini. Jojo mau jadi pembunuh, mau apapun, itu urusan kita di sini, bebas. Apa yang dikatakan tadi Mas Hanung, ini film. Kalau mau cerita aslinya yang persis, ya lihat aja news juga bisa ada point of view beda. Mungkin reporternya, wartawannya milih point of view A, B, C. Kita nggak bisa tahu itu, ya. Tapi yang asli.
Dan menarik di sini, kalau Anda nonton film ini, Anda bakal punya feeling apa yang benar, apa yang tidak benar. Jadi kita dari filmmakernya sepakat, dan dari keluarganya ini yang kita mau. Dan keluarganya udah serahkan ke kami yang memutuskan apa yang benar, apa yang tidak. Jadi point of view dari kita, dan kita semaksimal mungkin seobjektif